Halo anak-anak, bagaimana kabarnya di rumah? Tentu dalam keadaan sehat. Kembali lagi bersama SMP Strada Santa Maria I. Negara yang maju tentu memiliki demokrasi. Demokrasi menyampaikan seluruh aspirasi warga. Di SMP Strada Santa Maria I memiliki demokrasi. Salah satunya digunakan untuk menentukan dan memilih ketua OSIS. OSIS sebagai organisasi yang mewakili siswa-siswi untuk menyampaikan aspirasi, saling menghargai, dan toleransi. OSIS akan menayangkan visi misi kandidat calon ketua OSIS periode 2020-2021. Tentu kalian sudah kenal semuanya. Siapa kandidat calon ketua OSIS periode 2020-2021? Kenali, pahami, dan tentukan sebelum pemungutan suara. Siapa mereka? Mereka adalah anak-anak hebat, anak-anak terbaik yang ada di SMP Strada Santa Maria I. Tentukan pilihan kalian, jangan sampai golput. Sampaikan nanti pada saat pemilihan suara. Warga yang baik adalah warga yang memiliki aspirasi. Salam AMDG. Hai semuanya, Halo semua, perkenalkan nama saya Kezia Erayulnyahia. nama saya Jimmy Masri Prasetya, nama panggilan saya Leyi Mima. Nama panggilan saya adalah Kezia. Dan saya memiliki dua hobi, yaitu menggambar dan juga membaca buku fiksi. Cita-cita saya adalah menjadi seorang desainer grafis. Hobi saya adalah menari, berenang, dan mendengarkan musik. Saya bercita-cita untuk menjadi seorang dokter sekaligus dancer. Visi kami yang pertama adalah menjadikan OSIS sebagai organisasi yang inovatif dan kreatif, namun tetap berbudaya dan beretika baik. Kami ingin menjadikan OSIS sebagai organisasi yang mampu mengikuti perkembangan zaman dan juga perubahan supaya dapat lebih baik dan diterima. Tidak lupa juga, kami tetap mengembangkan budaya Indonesia dengan perkembangan yang ada. Selain itu, dengan mengikuti perkembangan zaman, bukan berarti kami ingin mengurangi etika baik warga Indonesia, tetapi kami mencoba untuk menyeimbangkan kedua. Visi kami yang kedua adalah mementingkan pendapat dan partisipasi seluruh warga sekolah dalam setiap kegiatan yang dilaksanakan. Kami ingin kegiatan yang dilaksanakan oleh OSIS merupakan hasil dari pendapat dan partisipasi seluruh warga sekolah, karena kami yakin aspirasi kalian sangat penting dalam organisasi dan juga pengambilan keputusan. Kami akan mencoba mendengarkan dan menyesuaikan kegiatan OSIS dengan pendapat seluruh warga sekolah supaya dapat dinikmati bersama tidak hanya oleh anggota OSIS saja. Visi kami yang ketiga adalah menciptakan lingkungan yang mampu mengembangkan solidaritas maupun potensi masing-masing siswa. Dengan adanya kerjasama dan solidaritas, OSIS akan bekerja dengan lebih cepat dan lebih baik. Dan dari situlah anggota OSIS dapat mengembangkan potensinya masing-masing, sehingga OSIS menjadi kelompok yang solid dan berkualitas. Rasa solidaritas tidak mengenal senioritas. Kami ingin OSIS menjadi kelompok yang utuh. Misi pertama kami adalah mengoptimalkan kerja OSIS melalui kerjasama dan solidaritas antar anggota. Kami mengharapkan dengan adanya kedekatan antar anggota bisa menjadikan OSIS tempat yang nyaman untuk berpendapat dan bekerja sama. Kami juga mengharapkan agar seluruh anggota OSIS bisa menyampaikan saran dan pendapat mereka tanpa perlu merasa takut maupun malu. Cara pendekatan yang kami lakukan adalah mengadakan 1-3 kali pertemuan selama sebulan dan juga membuat grup khusus untuk anggota. Misi yang kedua adalah berusaha bersikap terbuka terhadap seluruh pendapat dari warga sekolah. Kami berusaha semaksimal mungkin untuk mendengarkan seluruh pendapat, saran, dan kritik dari warga sekolah. Kami mengumpulkan semua hal tersebut dalam kotak saran yang nantinya akan disediakan oleh OSIS. Bagi kami,
koreksi, dan kritik dari warga sekolah adalah suatu hal yang penting untuk menjadikan OSIS yang lebih baik. Kegiatan misi yang terakhir adalah mengikuti dan menyaring perkembangan zaman sesuai dengan kebudayaan Indonesia. Sebagai anak muda yang inovatif, kami ingin memanfaatkan perkembangan zaman untuk meningkatkan kehidupan warga sekolah. Kami juga ingin melakukan perubahan tanpa mengurangi sedikitpun etika dan kebudayaan Indonesia. Selanjutnya adalah program kerja. Yang pertama adalah melaksanakan segala kegiatan yang tertunda akibat pandemi dengan mengganti format menjadi online. Contohnya, kotak saran dan mading. Pandemi yang kita alami saat ini bukanlah menjadi penghalang bagi kita untuk tetap berkreasi dan mendengarkan aspirasi. Contohnya, kita tetap bisa melaksanakan mading dengan memanfaatkan media-media sosial yang ada saat ini. Contohnya, kita bisa mengupload mading di feed Instagram @sanmaru.gram. Contoh selanjutnya adalah kotak saran. Kita bisa memanfaatkan Google Form untuk mengumpulkan saran-saran dari seluruh warga sekolah. Yang kedua adalah melaksanakan pemilihan lomba dan pemilihan pemenang lomba non-akademis berdasarkan pendapat dari para murid. Menurut kami, jika kami ingin melaksanakan sebuah lomba, maka hal pertama yang harus kami perhatikan adalah partisipasi dari para murid. Maka dari itu, dibuatlah kotak saran khusus pemilihan lomba. Kami juga berusaha semaksimal mungkin untuk menanggapi dan mewujudkan impian dari para murid. Selanjutnya adalah pemilihan pemenang lomba. Menurut kami, akan adil jika seluruh warga sekolah ikut ambil bagian dalam pemilihan pemenang lomba. Terutama mereka adalah audiens yang menyaksikan pertunjukan maupun perlombaan tersebut. Kotak saran khusus perlombaan akan diberikan melalui handphone dengan sarana Google Form. Dengan aturan hanya boleh mengisi sekali dengan mencantumkan nama dan kelas. Selain itu, angkatan yang bersangkutan tidak boleh memilih. Contohnya, jika memilih untuk perlombaan kelas 9, maka yang memilih adalah kelas 8 dan kelas 7. Begitupun sebaliknya. Program kerja kami yang ketiga adalah peduli terhadap lingkungan dengan mengurangi sampah. Lingkungan sudah semakin rusak, apalagi penggunaan kertas yang berlebihan dapat mengurangi jumlah pohon yang ada. Belum lagi barang-barang tak terpakai yang hanya menjadi sampah di lingkungan kita, padahal masih layak pakai. Untuk mengatasi permasalahan yang pertama, kami akan membuat majalah dalam bentuk QR Code. Dalam bentuk majalah digital, penggunaan kertas dapat dikurangi, karena kini majalah hanya 1 lembar saja per orang. Sistem ini akan kami terapkan saat online maupun offline. Saat online, pengiriman QR Code juga dilakukan secara digital, tidak menggunakan kertas sama sekali, menyesuaikan dengan kondisi. Sedangkan pada saat offline, kami membutuhkan 1 lembar kertas saja sebagai arsip fisik. Untuk mengatasi permasalahan kedua, kami membuat sistem sumbangan barang. Warga sekolah yang mempunyai barang tak terpakai dapat disumbangkan ke OSIS untuk dijual. Barang yang akan dijual dimasukkan ke dalam katalog online melalui akun Instagram @sanmaru.gram melalui highlight. Lalu, keuntungan bagi pihak yang ingin menjual barangnya adalah mendapat keuntungan 75% dari harga barang dan juga mendapatkan promosi dari anggota. Oh iya, keuntungan baru bisa didapat jika barang berhasil terjual. Kami juga menyediakan rencana cadangan jika sistem ini tidak dapat terlaksana. Barang yang disumbangkan akan kami bagikan kepada orang yang lebih membutuhkan di sekitar sekolah kita. Selain itu, jika ada yang menyumbang buku, bukunya akan kami sumbangkan ke perpustakaan sekolah supaya dapat dibaca oleh siswa lain. Program kerja kami yang keempat adalah melaksanakan kotak saran dengan lebih rutin, yaitu seminggu sekali, dan dibahas bersama anggota untuk meningkatkan kualitas OSIS. Kami akan mengedarkan kotak saran setiap seminggu sekali. Selama online, kotak saran disediakan lewat Google Form, lalu akan dibahas bersama anggota setiap 2 minggu sekali supaya dapat melakukan perubahan yang lebih baik. Sekian penjelasan dari saya. Saya juga berharap agar kami bisa membawa dampak yang baik untuk sekolah lewat visi, misi, dan program kerja kami. Semoga kita dapat mewujudkannya bersama-sama. Sekian dan terima kasih. Oleh murid, untuk murid.
Nomor 2 pasti yang terbaik. Nomor 2 bukan janji palsu. Nomor 2 pasti kerja nyata, solid, cerdas, aktif, pasti nomor 2. Halo Sobat Sanmaru, perkenalkan nama saya adalah Natasha Rani Ofelia. Saya adalah kandidat calon ketua OSIS nomor 2. Nomor 2 pasti yang terbaik. Nomor 2 bukan janji palsu. Nomor 2 pasti kerja nyata, solid, cerdas, aktif, pasti nomor 2. Halo semua, perkenalkan saya Carlos Septiawan. Saya adalah kandidat calon ketua OSIS nomor 2. Sebelum menyampaikan visi dari kandidat nomor 2, saya akan menyampaikan juga moto dari kandidat nomor 2. Moto dari kandidat nomor 2 adalah Be Smart. Be Smart itu memiliki kepanjangannya. Apa ya? Be Smart itu adalah bertanggung jawab, sigap, mengayomi, aktif, rajin, dan terpercaya. Selanjutnya, saya akan menyampaikan visi dari kandidat nomor 2. Visi dari kami adalah menjadikan Sanmaru sebagai wadah untuk mengembangkan pola pikir yang jujur, kreatif, cerdas, inovatif, dan disiplin yang berlandaskan kasih dan berakhlak mulia. Misi kita yang pertama adalah mengadakan event sebagai wadah untuk mengembangkan bakat dan minat siswa. 2. Meningkatkan mutu kerja OSIS yang progresif, dinamis, dan solid. 3. Menumpuk dan menumbuhkan 5 nilai dasar serada dalam kegiatan sehari-hari, mulai dari pelayanan, kejujuran, disiplin, kepedulian, dan keunggulan. 4. Menjalin hubungan baik antara OSIS dan warga sekolah lainnya. Dan 5. Mendorong siswa-siswi untuk memiliki kesadaran tinggi akan kebersihan dan kelestarian sekolah, serta berbagai hal positif lainnya. Kami juga mengadakan program kerja selama PJJ atau pembelajaran jarak jauh. Yang pertama adalah Give Your Aspirations, di mana kalian bisa untuk menyampaikan aspirasi-aspirasi kalian dengan menggunakan teknologi-teknologi yang ada seperti Google Form dan lain sebagainya, sehingga akan terciptanya hubungan yang tetap harmonis dan tetap solid karena adanya saling berkomunikasi satu dengan yang lainnya. Lalu kedua adalah POCREATE Activities, yaitu Positive and Creative Activities. Di sini akan juga diadakan kegiatan-kegiatan yang positif dan mengasah kekreativitasan. Kegiatan yang akan dilaksanakan akan diambil dari aspirasi-aspirasi kalian yang masuk, sehingga kegiatan ini bisa berdampak positif bagi kita semua. Program kerja kita yang pertama adalah meneruskan program-program OSIS sebelumnya yang sudah berdampak positif. Kedua, ketan program atau program kelas teladan, di mana setiap kelasnya akan bekerja sama untuk menjadi kelas terbaik atau kelas yang teladan. Tujuannya adalah untuk mengembangkan sikap saling kerjasama dalam kehidupan sehari-hari, termasuk yang paling dekat saja dengan kita, yaitu kelas atau lingkungan sekolah kita sendiri. Yang ketiga adalah Sanmaru Got Talent. Sanmaru Got Talent teknisinya adalah di mana setiap kelas akan mengirimkan 1 atau 2 anak, di mana 1 atau 2 anak ini akan berkompetisi untuk mengeluarkan potensi mereka dengan tujuan bakat mereka dapat terkenal atau mungkin bakat-bakat mereka dapat terasah. Nah, itu adalah merupakan program kerja kita selama kita berada di sekolah, ditambah dengan program-program yang sudah dilaksanakan selama kegiatan pembelajaran jarak jauh.